Baiklah Sobat Calon Guru semuanya, bagi kalian yang saat ini karena sekarang ini untuk pendaftaran CPNS ini kan segera ditutup ya. Tapi sejak 2 hari belakangan ini untuk situs pembelian e-materai ini tidak bisa diakses. Baik itu di materaielektronik.com maupun juga di Sikil Academy dan juga di link-link resmi penjualan e-materai. Dan di sini salah satu alternatif solusi untuk mengejar kita itu bisa membubuhkan e-materai pada dokumen persyaratan CPNS 2024, baik itu untuk surat pernyataan maupun juga surat lamaran. Salah satu alternatif solusinya itu adalah kita bisa pembubuhan e-materai yang ada di kantor pos ya. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya sudah melakukan video call bersama kawan kita yang mana beliau adalah petugas dari kantor pos. Nanti kita akan mencari tahu untuk prosedur kalau misalkan kita itu beli e-materai di kantor pos itu apakah bisa, kemudian prosedurnya bagaimana. Oke, Mas Topa, bagaimana kabarnya untuk malam hari ini? Alhamdulillah sehat kabarnya. Ya, alhamdulillah sehat. Oh iya, di sini dengar-dengar kalau misalkan teman-teman pendaftar CPNS maupun juga P3K nantinya itu ingin membeli e-materai yang ada di kantor pos itu bisa ya, Mas ya? Bisa, sangat sekali, sangat bisa. Oh gitu ya. Kemudian untuk prosedur pembeliannya itu kira-kira seperti apa, Mas Topa? Untuk prosedur pembeliannya seperti biasa, customer datang ke kantor pos loket dan ini bertanya kepada petugas loket untuk membeli e-materai. Dan di sana nanti untuk customer yang datang itu dimintai alamat email sama nomor telepon yang aktif. Karena nanti emailnya itu akan dikirimkan e-materainya lewat via e-mat. Oh gitu. Dan ada juga untuk alternatif selain ke kantor pos, yaitu bisa dengan mendownload aplikasi Postpay yang ada di Play Store atau App Store. Dan di aplikasi itu nanti kita bisa track kapanpun bisa. Oh iya. Ini kalau misalkan ini tadi ya sejak 2 hari ini kan saya membeli e-materai itu di Postpay juga, tapi melalui laptop. Itu kan juga nggak bisa tuh, stoknya tuh juga sudah habis. Itu apakah Postpay di laptop sama dengan di App Store untuk aplikasi HP itu apakah sama atau beda, Mas? Untuk e-materai untuk saat ini yang maupun di web atau di kantor pos atau via aplikasi Postpay untuk saat ini masih dalam penanganan, yaitu aplikasinya sedang error dari Poruri e-materai sendiri. Jadi untuk 2 hari ini sampai malam sekarang ini dari infonya, dari kabar dari Poruri e-materai itu belum bisa diakses. Apabila diakses, nanti kalau seandainya diakses dipaksakan untuk membeli e-materai, takutnya nanti e-materainya itu nggak bisa diunduh atau tidak bisa dibubuhkan ke dokumen yang akan dijadikan pendaftaran CPNS ataupun dokumen lainnya. Jadi untuk sementara ini kita sedang menunggu perbaikan teknisi dari Peruri. Iya, jadi nanti salah satu alternatif solusi kalau misalkan ini kan sekitar beberapa hari lagi untuk pendaftaran CPNS kan sudah ditutup ya. Berarti kalau misalkan teman-teman ingin membeli e-materai, ini sebaiknya langsung datang ke kantor pos itu malah bisa ya, Mas ya? Bisa sekali. Dan alternatif mestinya itu juga download aplikasi Postpay itu. Di sana nanti kita bisa membeli pagi, siang, malam juga bisa diakses. Oh gitu, iya. Kalau misalkan gini, kalau misalkan saya sempat melihat di Instagramnya dari kantor pos ya atau Peruri kayaknya, itu seperti ini prosedurnya. Apakah ini nanti bisa diterapkan di kantor pos untuk saat ini atau tidak? Misalkan gini, saya itu pelamar CPNS nih, saya mau membubuhi e-materai, jadi saya datang ke kantor pos, saya beli e-materai, kemudian saya menyerahkan file dalam bentuk PDF yang mau dibubuhi dalam bentuk flash disk, kemudian minta petugas untuk dibubuhkan sekalian. Itu kira-kira apakah bisa atau enggak? Nanti untuk pembubuhan, seandainya tidak bisa caranya membubuhkan, nanti bisa datang ke kantor pos, bisa minta bantuan kepada petugas pihak kantor pos, bisa dibantu cara-caranya. Oh gitu, ya. Berarti intinya bisa ya nanti untuk menyikapi dari teman-teman yang pendaftaran sudah mau ditutup, ini bisa datang ke kantor pos untuk nanti dibantu bubuhkan e-materai di sana. Kemudian mungkin ada bocoran untuk harganya itu apakah sama dengan materai fisik 10.000 atau mungkin ada tambahan biaya layanan atau seperti apa, Mas? Kalau untuk biayanya mungkin kalau via Postpay mungkin berbeda. Soalnya
e-materai kalau yang dulu dan sekarang itu, kalau e-materai itu kalau nggak salah dulu itu beli e-materai itu kalau nggak 11.000 12.000, pokoknya bedanya sedikit. Tapi gitu. itu yang bisa akses hanya link-link tertentu saja yang sudah diakses oleh Peruri. Gitu, iya. Untuk solusi dibubuhkan tidak bisa atau dibubuhkan materainya hilang, mungkin ada kendala ketika mengakses atau mengedit aplikasi itu, yang dokumen itu kalau tidak salah itu ukuran PDF atau filenya mungkin bisa jadi. Mungkin ukuran filenya contohnya harus 1,1 MB. Mungkin kalau di atas itu atau di bawahnya mungkin kalau tidak segitu mungkin tidak bisa. Kalau kasus-kasus dulu kalau seandainya nggak bisa dibuka kan materainya hilang atau gimana gitu, itu kasusnya itu ya seperti itu. Jadi filenya itu kurang besar atau terlalu kecil. Jadi harus pas. Gitu. Berarti intinya gini, ini sama halnya dengan ketika pembubuhan e-materai di website ya. Ini tipsnya itu mungkin kalau misalkan kita bisa simpulkan, itu adalah dari surat pernyataan ataupun juga surat lamaran, itu sebaiknya kita isi dengan lengkap dulu, kemudian kita cetak, kemudian kami tanda tangani, kemudian di-scan PDF, dan ukurannya itu adalah minimal katakanlah kalau misalkan di-upload SSN itu kan maksimal 1000 KB. Ini sebaik kalau misalkan nanti saya itu filenya itu sekitar 600 atau 700 KB, itu nanti bisa ya? Materai paling nambahnya berapa KB itu ya? Kurang lebih ya, intinya itu pokoknya tidak melebihi pokoknya. Iya. Kebanyakan dulu yang hilang itu melebihi karena mungkin materainya terlalu kecil atau posisi filenya itu ketika dokumennya diakses itu kurang lebar, bisa jadi. Kebanyakan gitu. Terus ada juga customer yang datang itu katanya, mas, itu mesti ukuran filenya terlalu kecil, makanya materainya saat dibubuhkan beli lagi. Iya. Oke, terima kasih Mas Tova atas informasinya, bahwasanya kalau misalkan pendaftaran CPNS segera ditutup ini ketika situs Peruri ternyata masih sulit banget ya, salah satu alternatif solusinya ini mungkin besok teman-teman biar menyerbu di kantor pos ya. Ini tentunya teman-teman banyak banget yang sekarang ini mengalami kendala tidak bisa beli e-materai, padahal pendaftaran segera ditutup nih. Tentunya nanti untuk di kantor pos stoknya banyak ya. Kalau di kantor pos itu stoknya itu tergantung dari perurinya. Jika perurinya itu di sana lancar, otomatis yang di kantor pos itu tetap tersedia banyak, tidak ada batasnya. Gitu, iya, oke. Selagi aksesnya itu diupload bisa, tidak ada gangguan, di semua web insya Allah lancar semua. Maupun di kantor pos atau yang beli di link mana, insya Allah bisa semua. Gitu, iya. Oke, terima kasih Mas Tova atas informasinya. Sama-sama. Untuk infonya juga, kali ini Peruri sedang memperbaiki teknisinya, dan untuk saat ini e-materai belum bisa digunakan atau belum bisa diakses. Untuk info lanjutnya nanti bisa diklik di Instagram atau di website Peruri, dicek, nanti kalau sudah bisa monggo langsung bisa dieksekusi. Kira-kira nanti bisa lancar kapan Mas itu? Kalau untuk saat ini sampai malam ini belum ada informasi. Yang kalau pastinya malam ini jam pukul 19.01 waktu Indonesia bagian Barat, untuk saat ini belum bisa diakses atau masih dalam pengerjaan perbaikan teknisi dari Peruri. Gitu, iya. Oke. Terima kasih banyak Mas Tova atas informasinya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di luar sana. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih Mas Tova ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman-teman, jadi kita sudah telepon salah satu rekan kita yang di kantor pos. Jadi kalau misalkan sampai malam ini teman-teman tidak bisa beli e-materai, mungkin salah satu alternatif solusinya besok bisa datang ke kantor pos ya untuk melakukan pembelian e-materai dan juga langsung diminta dibubuhkan di sana. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.